Setiap moda transportasi yang beroperasi di darat, udara, serta laut pasti memiliki potensi kecelakaan masing-masing. Begitu pula halnya dengan kapal di laut yang jika terjadi kecelakaan pasti akan berakhir di dasar laut. Biasanya sebuah kapal akan tenggelam karena suatu penyebab seperti menabrak gunung es yang dialami oleh kapal pesiar terkenal bernama Titanic. Dan sejauh ini sudah banyak sekali kapal yang karam dan bangkainya ditinggalkan begitu saja di dasar laut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun memprediksikan bahwa ada sekitar 3 juta bangkai kapal yang tergeletak di dasar laut seluruh dunia. Kapal yang ditinggalkan tersebut memang bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Namun untuk generasi yang akan datang, bangkai kapal merupakan penemuan penting yang menceritakan kisah masa lalu. Dan berikut daftar kisah kapal yang ditinggalkan terbengkalai untuk selama-lamanya. MV Alta. Beberapa waktu lalu sebuah kapal hantu yang telah terapung tanpa awak sejak September 2018 akhirnya terdampar di daratan tenggara Ballycotton, County Cork, Irlandia saat terjadi badai hebat di wilayah tersebut. Disebut sebagai kapal hantu karena saat ditemukan tidak ada satupun awak yang berada dalam kapal tersebut. Diketahui bahwa kapal kargo ini telah terombang-ambing selama 18 bulan tanpa awak hingga akhirnya tersapu badai hebat berupa hujan lebat dan angin berkecepatan 110 km per jam di Irlandia. Kapal pengangkut barang dengan panjang 77 meter ini bernama MV Alta. Pada awalnya kapal ini berangkat dari Yunani dengan tujuan pelayaran menuju Haiti melintasi Samudra Atlantik. Namun terjadi sesuatu di tengah perjalanannya tepat saat berada di tengah samudra terbesar kedua di dunia tersebut. Dan mulai sejak saat itulah kapal ini mulai ditinggalkan oleh para awaknya. Sebuah laporan mengatakan bahwa sebanyak 10 awak kapal telah menghabiskan waktu selama 20 harinya di atas Alta dengan posisi 2.220 km di sisi tenggara kepulauan Bermuda. Mereka kemudian diselamatkan oleh penjaga pantai Amerika Serikat yang bertugas menarik kapal berbendera Tanzania itu kembali ke pantai. Disebutkan bahwa kapal tersebut sudah 2 kali dibajak sejak ada di wilayah Guyana, Amerika Selatan. Kapal yang saat itu berusia 44 tahun tersebut kembali terlihat pada akhir September 2019 oleh kapal patroli Angkatan Laut Britania Raya HMS Protector yang telah menemukan Alta terapung tanpa awak di Atlantik Tengah dekat wilayah Afrika. Setelah itu perjalanan kapal Alta akhirnya berakhir di kawasan berkarang di tenggara Irlandia akibat hempasan badai Danish yang cukup dahsyat. Petugas penjaga pantai pun mengirimkan helikopter penyelamat ke lokasi, tapi tidak menemukan satupun awak di kapal tersebut. Pemerintah Cork mengatakan tidak ada tanda-tanda minyak tumpah di sekitar lokasi terdamparnya kapal. Juru bicara dari penjaga pantai juga memastikan bahwa kapal ini terdampar akibat badai karena saat dicek tidak ada satupun awak di dalamnya. MS World Discoverer. MS World Discoverer adalah sebuah kapal pesiar yang dirancang dan dibangun oleh Sichau Unterwasser, Jerman tahun 1974. Selama konstruksi yang disebut BW Discoverer, kapal tersebut selesai dibangun di Bremerhaven, Jerman. Kapal satu ini dibuat di negara Jerman dan didaftarkan sebagai kapal persiaran bernama MS World Discoverer Liberia. Sepanjang 25 tahun kapal ini menikmati zaman kegemilangannya tanpa mengalami masalah yang besar. Kapal yang berukuran sederhana ini mampu menampung sekitar 225 penumpang dan awak kapal. Diketahui bahwa kapal ini pernah melalui lautan ke wilayah Pasifik Selatan dan terkadang mengubah haluannya ke lautan Arktik dan Antartika. Pada tahun 2000, World Discoverer telah berlayar melalui haluan Sandley di Kepulauan Solomon dan tersangkut pada sebuah batu karang yang cukup besar. Kapten kapal tersebut bernama Oliver Cruz telah meminta bantuan dari kapal linar untuk memindahkan segala barang berharga yang ada dalam kapal tersebut. Namun kapal MS World Discoverer tidak pernah diselamatkan dan diabaikan untuk selamanya di tempat ia terdampar sejak tahun 2000 tersebut. Kebanyakan komponen-komponen di dalam kapal tersebut telah diambil oleh penduduk asli yang ada di sekitar pulau tersebut. Sejauh ini terdapat sebuah yang cukup mengkhawatirkan mengenai tangki bahan api logam pada MS World Discoverer yang akhirnya akan berkarat dan akan membebaskan sejumlah toksin beracun ke dalam laut dan pantai sekitarnya. TSS Duke of Lancaster. TSS Duke of Lancaster adalah bekas kapal uap penumpang yang beroperasi di Eropa tahun 1956 hingga 1979. Saat ini kapal tersebut terdampar di dekat dermaga Mostyn di sungai di timur laut Wales. Diketahui bahwa kapal satu ini sebelumnya dioperasikan oleh perusahaan London Midland and Scottish Railway antara Heysham dan Belfast. Diketahui bahwa kapal ini pernah menjadi ferry penumpang dan pelayaran kapal elegan dalam menguasai laut di sekitar British Isles dan Northwest Eropa.
Namun TSS Duke of Lancaster telah menghabiskan 30 tahun terakhir dengan berkarat di pantai utara Wales. Beroperasi pada tahun 1956, TSS Duke of Lancaster telah dibuat di limbungan kapal Belfast oleh Harland and Wolff, di mana RMS Titanic juga turut dibuat. Mempunyai berat sekitar 4.450 ton dan mampu membawa sekitar 1.800 penumpang, kapal ini merupakan kapal operasi yang sangat baik sepanjang 2 dekade. Pada bulan Agustus tahun 1979, Duke of Lancaster tiba di North Wales untuk memulai hidup barunya sebagai kapal yang menyenangkan atau The Fun Ship. Meski saat ini cat eksteriornya banyak dilapisi karat, namun interior dalam kapal masih dalam kondisi baik. Pada awal tahun 2012, beberapa kolektor permainan arcade lokal membuat kesepakatan dengan Solitaire Liverpool Ltd dan dapat membeli sebagian besar mesin yang dioperasikan. Dengan koin yang tertinggal dalam kapal pada saat Fun Ship ditutup, rencananya adalah mengubah kapal terbengkalai tersebut menjadi galeri seni terbuka terbesar di Inggris. Pada Agustus tahun 2012, seniman grafiti Latvia Kiwi ditugaskan untuk mengecat desain di kapal tersebut. Fase pertama proyek ini melibatkan Kiwi dan seniman grafiti Eropa lainnya dalam melukis mural di kapal tersebut. Salah satu karya seni tersebut adalah gambar kapten kapal pertama, yaitu John Jack Irwin. SS Amerika adalah kapal laut dan kapal pesiar yang dibangun di Amerika Serikat tahun 1940, dirancang oleh arsitek angkatan laut Amerika terkenal bernama William Francis Gibbs. Diketahui bahwa kapal ini berhasil membawa banyak nama dalam 54 tahun perjalanannya. Setelah berlayar selama lebih dari 54 tahun, kapal ini dijual dengan maksud akan dijadikan sebagai kapal hotel bintang 5 di Phuket, Thailand tahun 1993. Kapal ini sempat berganti nama menjadi American Star setelah segera proses pembelian dan perpindahan tangan ke pemilik barunya selesai. Untuk memulai pelayaran pertamanya dengan nama baru, kapal ini ditarik menuju Atlantik. Namun sayang, kapal ini kandas dihantam badai di lepas pantai barat dari Fuerteventura di Kepulauan Canary. Diketahui bahwa bangkai kapal ini telah rusak dan runtuh ke dalam lautan dan hanya sebagian kecil dari haluan yang tetap terlihat selama air surut. Pada masanya, kapal liner SS Amerika ini mampu membawa sekitar 1.202 penumpang. Kapal ini beroperasi dengan jayanya selama 54 tahun sebelum bencana melanda kapal tersebut. Semasa Perang Dunia Kedua, kapal ini telah ditugaskan sebagai kapal lentera laut yang dilengkapi dengan senjata anti pesawat dan 4 meriam berukuran 5 inch. Floating Forest. Di negara Australia terdapat sebuah kapal tua yang tidak bertuan yang juga memiliki keunikan tersendiri. Diketahui bahwa bangkai kapal satu ini terletak di wilayah Hambush Bay, Wangel Centenary Bushland Reserve, yang tidak lain adalah sebuah area bongkar muat bagi kapal-kapal perang milik Australia. Bangkai kapal ini merupakan sisa dari kapal SS Airfield yang dibangun di Britania Raya tahun 1911 yang digunakan sebagai kapal transportasi dalam Perang Dunia Kedua. Kapal tersebut berhenti beroperasi tahun 1972 dan dibawa ke Hambush Bay untuk dibongkar, namun sebelum kapal berhasil dibongkar sepenuhnya, galangan kapal tersebut ditutup. Setelah itu kapal tersebut mengambang tepat di wilayah Sydney Harbour dan dipenuhi oleh beberapa pohon bakau. Karena telah ditumbuhi pepohonan, kapal yang berusia sekitar 102 tahun ini disebut sebagai hutan apung oleh penduduk setempat. Saat ini, tempat tersebut masih sering dikunjungi para wisatawan yang menyukai wisata anti-mainstream.